Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayatullah, NIM 19051204094 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas 2019B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data melalui media transmisi atau media komunikasi. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Jaringan terpusat dan terdistribusi. Desentralisasi atau terdistribusi, sistem yang terdiri atas jumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi, dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Jaringan komputer terdistribusi merupakan jenis jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer induk. Komputer server ini berfungsi sebagai pusat layanan data dan program aplikasi yang disediakan untuk dapat diakses oleh komputer terminal atau workstation. Jaringan komputer ini dapat dibentuk dari beberapa jaringan berbasis induk atau terpusat. Yang kedua, sentralisasi atau terpusat. Semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Banyak digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki cabang. Jaringan komputer terpusat terdiri atas komputer induk, host atau server, dan satu atau lebih komputer terminal atau workstation. Komputer induk, host atau server berfungsi untuk melayani kebutuhan komputer terminal. Komputer induk menyimpan banyak data dan program aplikasi untuk melakukan pengolahan dan pemrosesan data. Komputer terminal biasanya berfungsi sebagai perantara untuk mengakses komputer induk. Ini gambaran dari jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Merupakan jaringan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh. Biasanya, jenis jaringan yang satu ini hanya berjarak 1-5 meter saja. Jenis jaringan ini sangat sering kita gunakan, misalnya pada saat kita menghubungkan komputer dengan HP, handset, ataupun perangkat sejenis lainnya. Yang kedua, Local Area Network atau LAN. LAN merupakan jaringan komputer yang sering digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam suatu kantor, suatu perusahaan, atau pabrik-pabrik untuk memakai sumber daya, resource, misalnya printer, secara bersama-sama dan saling bertukar informasi yang masih dalam satu area. Yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau MAN. Hampir sama dengan LAN yang merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang terletak berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau umum. MAN mampu menunjang daya dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Biasanya MAN digunakan dalam area satu kota, bukan hanya satu lokasi saja. Yang keempat, Wide Area Network atau WAN. Jaringan WAN merupakan jaringan yang mencakup daerah geografis yang lebih luas, seringkali mencakup sebuah negara, bahkan antar benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi pemakai. Bisa dikatakan, jaringan WAN merupakan jaringan internet yang kita kenal saat ini. Ini gambaran dari beberapa jaringan yang tadi saya jelaskan. PAN yaitu jaringan yang menghubungkan antara perangkat-perangkat terdekat kita, sedangkan LAN itu menghubungkan komputer yang dari satu lokasi dalam satu server
MAN kumpulan LAN yang digabungkan jadi satu di satu kota, sedangkan WAN adalah kumpulan MAN yang dijadikan satu dalam satu negara. Topologi jaringan ada 5 jenis. Yang pertama topologi bus, yang kedua ring, ketiga star, keempat mesh, kelima tree. Topologi bus. Kelebihan topologi bus tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Biayanya juga lebih murah dibanding dengan topologi lainnya. Tidak terlalu rumit jika kita ingin menambah jangkauan jaringan, sangat sederhana. Kekurangan topologi bus tidak cocok untuk traffic atau lalu lintas jaringan yang padat. Sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus, lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Topologi star. Kelebihan topologi star cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Kekurangan topologi star memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jadi lebih banyak membutuhkan kabel daripada topologi jaringan yang lain. Lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Topologi ring. Kelebihan topologi ring. Data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya collision dapat dihindarkan. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kekurangan topologi ring. Apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Topologi mesh. Kelebihan topologi mesh. Keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kekurangan topologi mesh, sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Topologi tree. Kelebihan topologi tree adalah mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Kekurangannya yaitu menggunakan banyak kabel. Sering terjadi tabrakan dan lambat. Jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang pertama, jaringan berkabel atau wired network. Jaringan berkabel atau wired network adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Yang kedua, jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan nirkabel atau wireless network adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat, beberapa meter, memakai alat atau pemancar Bluetooth, maupun pada jarak jauh, yaitu melalui satelit. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel atau wireless LAN, WLAN, dan Wi-Fi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.